Cerita dimulai dengan Chen Miren, seorang gadis baik hati dan bijaksana yang bercita-cita menjadi desainer patung dan memenangkan penghargaan untuk desain produk terbaik. Saat mendaftar ke universitas, aplikasi Chen untuk jurusan desain ditolak. Sebagai gantinya, dia ditempatkan di jurusan administrasi bisnis, yang sama sekali tidak berhubungan dengan impiannya. Namun, hal yang paling buruk bukanlah itu, melainkan kenyataan bahwa dia harus belajar di kelas yang sama dengan seorang pria bernama Jun Wei. Chen sangat membenci ini karena Jun adalah mantan pacarnya, seseorang yang ia tinggalkan di masa lalu. Setelah kelas berakhir, Jun mendekati Chen untuk mencari tahu alasan mereka putus. Dia tidak mengerti apakah Chen bosan dengan hubungan mereka atau apakah dia jatuh cinta dengan orang lain. Namun, Chen enggan mengatakan yang sebenarnya. Alih-alih mengaku, dia buru-buru pergi. Setiap kali ada kesempatan, dia selalu melakukan hal yang sama atau mengalihkan topik pembicaraan agar tidak perlu menjawab pertanyaan. Chen mendapat kesempatan untuk menghadiri acara pameran penting yang diselenggarakan oleh perusahaan tempat dia bermimpi bekerja di masa depan. Menggunakan undangan palsu dan nama orang lain, dia berhasil melewati keamanan dan masuk ke acara. Saat ditinggal sendirian, Chen mencoba mengambil foto beberapa patung koleksi meskipun hal itu dilarang oleh peraturan perusahaan. Namun, nasib buruk menimpanya ketika Jun melihatnya, ternyata dia adalah putra pemilik perusahaan tersebut. Jun merekam aksi Chen dan kejahatan kecilnya dengan ponselnya. Lalu, dia mulai memeras Chen, mengancam akan mengungkap perbuatannya jika dia tidak menambahkannya sebagai teman di media sosial. Dia menjadikan Chen sebagai pembantu pribadinya yang harus menuruti semua perintahnya. Chen sadar bahwa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, sehingga dia memutuskan untuk melakukan kejahatan kecil lainnya. Saat sedang di kelas, dia meminta izin ke toilet, tetapi diam-diam bergegas ke ruang loker pria untuk mencari dan mencuri ponsel Jun. Dia berhasil menemukan ponselnya, tetapi tidak bisa menghapus foto karena file tersebut dilindungi kata sandi. Chen mencoba beberapa kombinasi tanpa hasil, lalu tiba-tiba dia teringat tanggal kencan pertama mereka dan menggunakannya sebagai kata sandi. Namun, Jun muncul dan langsung merebut kembali ponselnya. Tak lama kemudian, Jun meminta Chen untuk menggambar potret dirinya dalam ukuran penuh. Saat mereka masih berpacaran, Chen sebenarnya sudah pernah mencoba menggambar Jun. Kini Jun memintanya untuk menyelesaikan sketsa tersebut. Satu-satunya alasan dia melakukan ini adalah karena Jun ingin berada di dekat Chen selama mungkin. Chen mulai lelah dan memutuskan untuk mengabaikan permintaan Jun. Dia meninggalkan Jun di dekat sebuah pohon dan berjalan ke sebuah danau kecil, di mana dia menemukan seekor kucing lucu dan memutuskan untuk memberinya makan. Tak lama kemudian, Jun muncul di sana dan juga ikut memberi makan kucing malang itu. Menyadari bahwa dia telah bersikap tidak baik pada Chen, Jun meminta maaf atas perilakunya. Dia menjelaskan bahwa setelah mereka putus, dia merasa sangat sedih dan berubah menjadi pribadi yang dingin. Namun, pertemuan mereka kembali mengubah segalanya. Meskipun mereka putus tanpa alasan yang jelas, Jun siap memaafkan Chen dan mencoba membangun komunikasi lagi. Tapi itu bukan berarti dia akan menghapus video atau membiarkan Chen begitu saja. Sebagai gantinya, Jun memberikan tugas baru, membuat poster iklan, yang akan mereka ikuti dalam sebuah kompetisi di kampus. Beberapa hari kemudian, Chen menciptakan poster yang indah, menampilkan seorang pria yang sedang memegang kucing. Jun terkejut sekaligus senang karena menyadari bahwa wajah di poster itu adalah dirinya. Namun, dia memilih untuk tidak mengungkapkan perasaannya kepada Chen. Sebaliknya, dia kembali memberi tugas baru, mendesain pakaian. Chen sedikit kesal, tetapi tetap menyanggupi tugas itu. Pada malam hari, Chen dan sahabatnya, Mimi, mulai mengerjakan proyek mereka. Tiba-tiba mereka menyadari bahwa mereka secara tidak sengaja mengambil paket milik teman sekamar mereka, Xiao. Dan hal ini berakhir dengan pertengkaran kecil. Beberapa hari kemudian, justru Chen dan Mimi yang dipaksa mengenakan kostum hewan untuk menjadi alat peraga yang menarik perhatian publik. Meskipun terlihat konyol dan agak memalukan, Jun memutuskan untuk bergabung dengan mereka dengan mengenakan kostum panda yang lucu. Jun tahu cara menarik perhatian dan menghibur penonton. Akibatnya, banyak gadis yang ingin berfoto dengannya, dan presentasi mereka menjadi populer, membawa kesuksesan bagi tim mereka. Melihat Jun yang bahagia dan tanpa beban, Chen teringat bagaimana mereka pertama kali bertemu saat masih kecil. Dia selalu melindungi Jun dari para pengganggu, yang akhirnya membuat Jun jatuh cinta padanya. Beberapa hari kemudian, dia diundang untuk berbicara di sebuah konferensi, di mana dia menceritakan kepada publik tentang rencana-rencananya di depan. Chen juga menghadiri acara tersebut dan memperhatikan bahwa semua gadis membawa buket bunga untuk memberi selamat kepada Jun atas kesuksesannya. Chen merasa malu karena dia satu-satunya yang lupa membawa bunga. Begitu Jun selesai berpidato, sekelompok gadis cantik segera mengerumuninya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Jun memiliki alergi terhadap bunga. Akibatnya, dia pingsan di tengah kerumunan. Tak lama kemudian,
Jun sadar kembali dan langsung marah pada Chen, karena tidak memperingatkan orang-orang tentang masalahnya. Kecewa dengan Chen, Jun mengatakan bahwa dia telah menghapus video itu dan Chen tidak perlu lagi menjadi pembantunya. Setelah Jun pergi, tampaknya hidup Chen mulai membaik, dan semua yang terjadi bisa ia tinggalkan di masa lalu. Akan tetapi Chen justru mencuri poster dengan gambar Jun dan menyembunyikannya di kamarnya. Setiap hari, dia semakin sering mengenang momen-momen bahagia bersama Jun. Mimi pun mulai curiga bahwa Chen masih menyukai Jun. Tak lama kemudian, Chen menerima email dari perusahaan impiannya, yang menawarkan kesempatan untuk bertemu dan menjalani wawancara singkat. Namun, agar bisa diwawancarai, dia harus membawa contoh hasil karyanya. Tanpa membuang waktu, Chen segera menghubungi beberapa pabrik untuk memesan 100 salinan patung berdasarkan desainnya. Sayangnya, pabrik-pabrik besar tidak tertarik dengan pesanan dalam jumlah kecil seperti itu, sehingga mereka menolak permintaannya. Jun menyadari bahwa Chen ditolak oleh salah satu pabrik dan memutuskan untuk mendukungnya di saat sulit. Dia mengajaknya makan di kafe terdekat, tetapi Chen justru mabuk berat dan mulai menangis. Jun mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa dia tidak perlu terlalu kecewa atas kesempatan yang hilang. Tak lama kemudian, Jun terpaksa menggendong Chen pulang karena dia tidak bisa berjalan sendiri. Sesampainya di rumah, Jun jatuh ke tempat tidur di sebelah Chen dan tertidur. Keesokan paginya, Chen terbangun dan mendapati dirinya berada di ranjang bersama Jun, yang langsung membuatnya terkejut. Dia tidak ingat apa yang terjadi semalam, kecuali satu hal, dia mencium Jun. Chen sangat malu. Chen berusaha bangun dari tempat tidur, tetapi Jun memeluknya erat dan menariknya kembali. Beberapa hari setelahnya, Jun berhasil meyakinkan sebuah perusahaan untuk membuat 100 salinan patung yang diinginkan Chen. Di tengah kejadian ini, hubungan antara dia dan Chen semakin dekat. Jun jelas memiliki perasaan lebih terhadap Chen. Tak lama kemudian, para mahasiswa menuduh Chen mencuri, yang membuatnya sangat marah, begitu pula Mimi. Mereka berdua mencoba membela diri, tetapi Xiao dan mahasiswa lainnya memperlakukan mereka dengan agresif. Melihat situasi yang terjadi, Jun memutuskan untuk ikut campur dan membela Chen. Namun, dia justru menjadi korban dalam konflik tersebut. Chen bereaksi dengan kasar terhadap tindakan Jun dan berteriak padanya, membuatnya terlihat bodoh di depan mahasiswa lain. Beberapa waktu kemudian, Xiao menyadari bahwa dia telah menuduh Chen tanpa alasan, karena ternyata jam tangannya diambil oleh orang lain. Xiao merasa bersalah dan meminta maaf atas tuduhan yang tidak berdasar. Chen menyadari bahwa dia telah membentak Jun tanpa alasan. Chen ingin meminta maaf melalui pesan teks, tetapi akhirnya menghapusnya sebelum sempat dikirim. Tindakan itu membuat Jun semakin marah. Keesokan paginya, Chen memutuskan untuk meminta maaf secara langsung. Setelah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan pengampunannya, Chen akhirnya membawakan sebotol besar air minum untuk Jun. Hal itu membuat Jun tersenyum karena dia sadar bahwa Chen selalu peduli padanya. Keesokan harinya, Jun pergi ke perusahaan ayahnya, tempat dia dipaksa bekerja di waktu luangnya. Di sana, salah satu rekannya memberitahunya bahwa saham perusahaan mereka turun drastis, karena mereka tidak dapat menemukan cara yang tepat untuk menarik konsumen. Jun memutuskan untuk menemui ayahnya dan memberinya beberapa saran. Dia menyarankan untuk mengubah beberapa alat peraga dan gambar, agar lebih menarik bagi pelanggan baru. Jun bahkan menawarkan beberapa desain patung buatan Chen, tetapi ayahnya menolak mendengarkan pendapatnya. Pria itu yakin bahwa Jun tidak mengerti apa-apa dan dengan tegas menolak sarannya. Jun akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Ibunya setuju untuk menginvestasikan sebagian uangnya dalam proyek patung buatan Chen. Malam harinya, sang ibu kembali ke rumah dan membujuk suaminya untuk ikut berinvestasi dalam koleksi patung yang memiliki potensi besar. Jun dan rekannya menemukan peluang untuk memulai bisnis bersama. Mereka memutuskan untuk membuka toko sendiri, tetapi tidak memiliki cukup uang untuk menyewa tempat di area elit kota. Setelah mencari cukup lama, mereka akhirnya berhasil menyewa toko kecil dan tua yang membutuhkan renovasi. Mereka segera mulai bekerja dan menyewa beberapa pekerja konstruksi. Meskipun sibuk dengan bisnis dan kuliah, Jun tidak menyerah pada basket dan terus berlatih dengan giat. Setelah pertandingan, dia bertemu dengan seorang gadis yang sebelumnya pernah berinteraksi dengannya. Chen melihat Jun bersama gadis lain dan langsung salah paham, mengira bahwa dia sedang menjalin hubungan dengan orang lain. Chen pulang ke rumah dan membuang poster Jun dari kamarnya. Keesokan paginya, Jun datang ke rumah Chen untuk membantunya mengangkut kotak-kotak berisi patung buatannya. Namun, Chen dengan kasar menolaknya. Jun tidak mengerti mengapa sikap Chen tiba-tiba berubah, sehingga dia bersikeras agar Chen menjelaskan alasannya. Tak ingin memberi penjelasan, Chen sekali lagi meminta agar mereka menjaga jarak dan pergi begitu saja. Malam harinya, mereka bertemu secara kebetulan di sebuah kafe. Kali ini, Jun memutuskan untuk bersikap lebih baik kepada Chen. Dia melakukan segala cara untuk meluluhkan hati gadis itu, dan usahanya pun membuahkan hasil.
Chen akhirnya mencoba mencari tahu siapa gadis yang ditemui Jun siang tadi. Setelah mengetahui bahwa gadis itu adalah saudara Jun, dia merasa lega. Menyadari bahwa ini adalah momen yang tepat, Jun menggenggam tangan Chen dan mengajaknya untuk kembali menjalin hubungan. Beberapa hari kemudian, Chen pergi ke perusahaan untuk wawancara kerja. Para ahli menyukai patung-patung yang dibuat gadis itu dan memuji bakatnya, tetapi menolak untuk mempekerjakannya, karena pendidikannya tidak berhubungan dengan desain. Tetapi tak lama kemudian Chen mendapat telepon dari kepala departemen desain. Dia juga telah melihat karya gadis itu dan mengapresiasinya, sehingga ia mempekerjakan Chen sebagai stafnya, yang membuatnya bahagia. Beberapa waktu kemudian, Chen melihat Jun sedang melakukan pekerjaan perbaikan di sebuah toko. Gadis itu tidak tahu bahwa itu adalah toko miliknya dan mengira pria itu telah menjadi pekerja konstruksi yang miskin. Karena merasa simpati, ia memberinya uang, tetapi tindakan itu justru menyinggung perasaan Jun. Pada saat yang sama, Chen diam-diam masuk ke kamar Jun untuk membersihkannya dan memberinya kejutan menyenangkan. Namun, situasi menjadi kacau ketika staf universitas memutuskan untuk memeriksa kamar pria itu. Menyadari bahwa ia seharusnya tidak berada di sana, gadis itu terpaksa bersembunyi di balkon. Chen diperhatikan oleh para mahasiswa dan mulai bercanda, sambil mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Chen merasa canggung dan berbohong tentang hubungannya dengan pria di kamar itu, mengatakan bahwa namanya bukan Jun, melainkan teman sekamarnya. Dia berpikir bahwa kebenaran mungkin akan merusak citra Jun, tetapi kebohongannya justru menciptakan lebih banyak masalah. Karena pria itu ada di kerumunan dan mendengar perkataannya. Tak lama kemudian, Chen mendapat kesempatan untuk menjelaskan dirinya dan meminta maaf atas perilakunya. Ternyata, gadis itu takut mengumumkan hubungan mereka ke publik, karena mengira hal itu akan membawa banyak masalah bagi Jun. Hal ini membuat Jun frustrasi dan marah. Lalu dia memberikan jaketnya kepada Chen dan memintanya datang ke universitas dengan mengenakannya. Tidak ingin mengecewakan kekasihnya, Chen setuju mengenakan jaket pria itu dan secara terbuka mengakui hubungan mereka. Beberapa waktu kemudian, teman sekamarnya kemudian memperhatikan Jun sedang bersama seorang wanita, berbusana mahal dan diam-diam mengambil beberapa foto mereka. Tak lama setelah itu, dia memberitahu Chen bahwa Jun sebenarnya berasal dari keluarga kaya, tetapi gadis itu tidak mempercayainya. Kesal, Chen menganggap itu hanya kesalahpahaman yang bisa dijelaskan dengan logis, karena dia sudah sering melihat Jun tanpa uang dan yakin bahwa Jun itu miskin. Keesokan paginya, Chen dan Mimi memutuskan untuk langsung menanyakannya. Jun pun mengakui bahwa dia memang berasal dari keluarga kaya, tetapi orang tuanya bercerai saat dia masih kecil. Wanita yang dilihat Chen di restoran adalah ibu tirinya. Ayahnya hanya memberinya sedikit uang setiap bulan, yang bahkan hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga dia tidak bisa hidup mewah. Chen masih tidak percaya, jadi dia diam-diam mengikutinya dan bahkan membayar transportasi serta kencan mereka, karena masih yakin bahwa Jun benar-benar miskin. Pada malam harinya, Jun akhirnya mengaku bahwa dia kaya, tetapi ayahnya adalah orang yang sangat pelit. Untuk membuktikan bahwa dia tidak miskin, Jun menunjukkan toko miliknya kepada Chen dan mengakui bahwa dia adalah pemiliknya. Meskipun begitu, Chen tetap yakin bahwa Jun berbohong. Beberapa hari kemudian, internet mengungkapkan bahwa Jun adalah putra pemilik perusahaan perhiasan ternama. Chen marah, karena Jun tidak pernah memberitahunya bahwa ayahnya menjalankan perusahaan, tempat dia bercita-cita untuk bekerja. Chen pun membuat keributan, tetapi Jun tidak mengerti alasannya, karena dia merasa sudah mengatakan yang sebenarnya selama ini. Merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut, Chen pergi, yang justru membuat Jun tersenyum. Tak lama setelah itu, Jun pergi ke perusahaan ayahnya untuk menyampaikan kabar baik. Berkat pembukaan tokonya, dia telah meningkatkan penjualan beberapa kali lipat dan meminta ayahnya untuk berinvestasi di tokonya. Namun, sang ayah yang keras kepala menolak dan tidak mempercayai kata-kata putranya. Saat meninggalkan kantor perusahaan, Jun melihat Chen dan memutuskan untuk berbicara dengannya. Tony yang menyaksikan hal ini merasa marah, karena dia sudah lama memiliki persaingan dengan putra pemilik perusahaan tersebut. Setelah mengetahui bahwa Chen berpacaran dengan Jun, Tony menjadi lebih keras terhadapnya dan menolak semua proyek yang dia ajukan, yang membuat Chen sangat kecewa dan terluka. Setelah bertemu dengan pacarnya, gadis itu tidak bisa menahan air matanya karena masalah yang dihadapinya di tempat kerja. Jun tidak hanya mendukung Chen di saat sulit, tetapi juga memintanya untuk tidak putus asa dan terus berusaha naik dalam karirnya. Chen memutuskan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya dengan mencium pipi pria itu, yang membuat suasana hati mereka berdua membaik. Keesokan paginya, pasangan itu sarapan bersama ibu Jun, yang kebetulan diperhatikan oleh Tony saat berbincang, yang semakin membuat pria itu marah. Setelah menolak semua ide bawahannya, sang manajer membuat Chen bekerja hingga larut malam. Tanpa mengetahui masalah yang dihadapi Chen di tempat kerja,
Jun mencoba menyusun rencana agar akhirnya bisa mencium gadis itu. Untuk itu, dia mengundang Chen ke bioskop untuk menonton film horor. Jun berharap Chen akan ketakutan dan memeluknya, tetapi ternyata Chen tidak takut sama sekali, justru menikmati menonton film itu. Mencari alasan untuk berdekatan, Jun pura-pura menjadi penakut dan bertingkah seolah-olah takut dengan film horor itu. Jun menyuapi Chen popcorn dan memanfaatkan momen itu untuk menciumnya. Chen sangat terkesan dengan kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian, Jun mendapat telepon dari KA, seorang teman lama yang mengajaknya bertemu. Jun setuju, tetapi takut Chen akan cemburu, jadi dia menyembunyikan wajahnya di balik masker. Keesokan paginya, KA melihat bahwa Jun memiliki pacar dan merasa cemburu. Karena iri, KA merencanakan sesuatu dan mulai menjalankan rencananya. Dia menambahkan dirinya sendiri sebagai teman di ponsel Jun tanpa sepengetahuan Jun. Chen yang melihat hal ini merasa tidak nyaman, sehingga timbul ketegangan dalam hubungan mereka. Chen tahu bahwa KA dan Jun pernah berteman dekat saat SMA, sehingga dia merasa cemburu. Jun meminta Chen untuk tidak merasa cemburu dan menjelaskan bahwa KA hanyalah teman lama, tidak lebih. Chen tampaknya mempercayainya, dan semuanya kembali normal. Tapi tidak berlangsung lama. Chen mulai curiga bahwa Jun menyembunyikan sesuatu. Teman sekamarnya malah memperburuk situasi dengan memberitahu bahwa Jun sering tidak pulang ke rumah dan pergi entah kemana. Chen akhirnya memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan Jun. Tetapi Jun bersikeras bahwa dia hanya mencintai Chen, tidak peduli dengan masa lalunya, dan tidak ingin Chen cemburu. Meskipun Jun terdengar meyakinkan, Chen tetap merasa khawatir, berpikir bahwa Jun menyembunyikan sesuatu. Kecurigaannya semakin besar ketika beberapa mahasiswi memberitahu bahwa mereka melihat Jun bersama seorang gadis lain di luar bioskop. Diliputi rasa cemburu, Chen langsung pergi ke bioskop untuk memastikan kebenarannya. Setelah tidak menemukan Jun di sana, dia merasa lega dan meyakinkan dirinya bahwa Jun bisa dipercaya. Jun bertemu dengan KA di sebuah kafe untuk makan malam dan mengobrol. Ternyata, Jun telah membantu teman lamanya itu, sehingga KA bisa bekerja di Amerika Serikat. Sebelum pergi, KA ingin bertemu dan makan bersama Jun, tetapi di saat yang sama, dia juga berusaha menghancurkan hubungan pria itu. Ketika Jun pergi ke kamar mandi, KA mengambil ponselnya dan menelepon Chen, berpura-pura sebagai kekasihnya. Beberapa hari kemudian, Jun datang menemui Chen untuk mengajaknya berlibur ke rumah orang tuanya. Namun, Chen justru menyatakan bahwa hubungan mereka sudah berakhir dan mereka tidak seharusnya bertemu lagi. Jun mencoba menahan tangan Chen dan memintanya mendengarkan penjelasannya, tetapi Chen menolak. Malamnya, Chen bertemu dengan teman-temannya dan menceritakan apa yang terjadi. Sebagai bentuk dukungan, salah satu dari mereka menyarankan agar Chen menghapus Jun dari daftar temannya. Namun, Chen masih merasa sedih karena sejak kecil, Chen yang selalu melindungi Jun dari para pengganggu. Liburan pun berakhir, dan semua kembali ke kampus. Namun, Jun mulai mengabaikan Chen dan melewatinya begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hal ini sangat menyakitkan bagi Chen, karena jauh di dalam hatinya, dia berharap Jun masih menunjukkan perhatian dan mencoba mendapatkan hatinya kembali. Situasi semakin buruk ketika KA ternyata tidak jadi berangkat ke Amerika, melainkan tetap tinggal di kota dan masuk ke universitas yang sama, bahkan di jurusan yang sama. Keesokan paginya, bencana lain menimpa Chen. Ketika desainnya gagal total, membuat sang pimpinan memutuskan untuk memecatnya. Dalam perjalanan pulang, Chen secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Wang. Melihat Chen yang tampak sedih, Wang berusaha menghiburnya dan membelikannya es krim. Dari kejauhan, Jun melihat kejadian itu dan pergi dengan asumsi bahwa Chen telah menemukan pacar baru. KA memutuskan untuk berbicara dengan Chen, dan secara terang-terangan, menyatakan bahwa dia ingin berkencan dengan Jun. Jun menyadari bahwa dia ingin mendapatkan Chen kembali dengan cara apapun. Dia meminta bantuan temannya untuk mengantarkan sekantong buah ke Chen sebagai pesan darinya. Teman-teman Chen pun langsung menginterogasi pria itu untuk mencari tahu siapa yang mengirimkan buah tersebut. Tak lama setelah itu, mereka menemui Jun untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungannya dengan Chen. Jun mengakui bahwa dia tidak pernah memiliki hubungan dengan KA, dan para sahabat Chen mempercayainya. Menyadari bahwa Chen dan Jun memang ditakdirkan untuk bersama, mereka pun berjanji untuk membantu mereka kembali. Chen pergi ke museum bersama orang tuanya, yang masih belum mengetahui bahwa dia dan Jun telah putus. Ketika bertemu dengan Jun, orang tua Chen mengundangnya untuk makan malam bersama. Agar situasi tidak canggung, Jun meminta teman-teman Chen untuk ikut makan malam dan menciptakan suasana yang lebih santai. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, KA berada di dekat mereka dan melihat semuanya. Jun akhirnya berbicara dengan KA dan memintanya berhenti berusaha mendekatinya. KA mengabaikan permintaannya dan tiba-tiba memeluk Jun. Chen diminta untuk menggambar seekor anak kucing. Namun, di saat yang sama,
dia melihat Jun bersama Ka dan kembali merasa cemburu. Jun dengan tegas menyatakan bahwa dia hanya mencintai Chen dan tidak akan bersama orang lain. Setelah itu, dia pergi meninggalkan Ka. Wang mengajak Chen ke atap gedung dan meminta kesempatan untuk menjalin hubungan dengannya. Namun, karena teringat bahwa hari itu adalah ulang tahun sahabatnya, Chen buru-buru pergi. Meskipun begitu, dia sempat menjawab Wang dengan iya yang ditunggu-tunggu. Tak lama kemudian, beredar rumor di universitas bahwa Wang tinggal satu kamar dengan seorang gadis. Chen dan teman-temannya memutuskan untuk menyelidikinya. Ketika mereka tiba di tempat Wang dan bertemu dengan seorang gadis di depan pintu, mereka menyadari bahwa rumor itu ternyata benar. Jun juga mengetahui tentang hal ini dan segera menghadapi Wang, memukulnya karena telah mempermainkan Chen dan perasaannya. Dalam perkelahian itu, tangan Jun terluka parah. Melihat kondisinya, Chen mulai merasa iba padanya. Menyadari bahwa simpatinya membuat Chen kembali mendekat, Jun kemudian menyusun rencana licik. Dia sengaja jatuh sakit agar Chen mau merawatnya lagi. Saat datang ke universitas dalam keadaan batuk-batuk, Jun berhasil menarik perhatian Chen. Akhirnya, Chen mengajaknya ke atap untuk memberinya obat. Meski menolak untuk merawat Jun, tindakan Chen membeli obat untuknya sudah cukup membuat Jun tersenyum. Malam harinya, Chen mengetahui dari teman-temannya bahwa Ka akhirnya pergi ke Amerika. Kini, Jun sendirian. Mengetahui bahwa Jun benar-benar mencintai Chen, teman-temannya meyakinkan bahwa tidak ada apa-apa antara Jun dan Ka. Selain itu, mereka menegaskan bahwa Jun sangat kesepian dan membutuhkan Chen. Chen akhirnya memberanikan diri menghubungi Jun dan mengajaknya bertemu. Namun, dalam perjalanan menuju tempat Jun, Chen mengalami kecelakaan. Dia sedang berbicara di telepon dengan Jun, yang langsung menyadari bahwa sesuatu telah terjadi dan segera berlari mencarinya. Ketika melihat tubuh Chen tergeletak di bawah reruntuhan bangunan, Jun hampir kehilangan akal. Ternyata itu hanya boneka. Menyadari bahwa Chen baik-baik saja, Jun langsung memeluknya erat dan mengungkapkan perasaannya. Chen pun menyadari bahwa perasaan mereka masih sama kuatnya. Dia setuju untuk kembali menjalin hubungan dengan Jun, dan mereka pun berciuman dengan penuh gairah. Tak lama setelah itu, Chen memberitahu teman-temannya tentang keputusannya, dan mereka pun merayakan momen bahagia tersebut. Di saat yang sama, perusahaan pembuat patung tempat Chen dulu bekerja hampir bangkrut. Dalam situasi sulit ini, Chen memutuskan untuk kembali ke perusahaan, untuk membawa pengalamannya dan mencoba menyelamatkannya. Jun juga memutuskan untuk bekerja di perusahaan ayahnya. Jun dan Chen tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tetapi juga menerapkan strategi pemasaran yang sukses untuk meningkatkan keuntungan. Tony mencoba segala cara untuk menyingkirkan Chen. Tony mengklaim bahwa ide-ide Chen tidak berhasil dan bahwa dia dan Jun justru akan membawa perusahaan menuju kebangkrutan. Meskipun sang pimpinan meragukannya, Chen tetap menjalankan proyeknya dengan penuh percaya diri. Mimi membantu sahabatnya dengan membagikan selebaran ke seluruh kota, yang menarik ratusan pelanggan baru. Media sosial juga membantu meningkatkan penjualan, sehingga bukan hanya kembali stabil, tetapi juga mulai tumbuh pesat. Akhirnya, ayah Jun memecat Tony dan memutuskan untuk berinvestasi dalam memperluas toko putranya. Bekerja bersama, Jun dan Chen tidak hanya menjadi pasangan yang bahagia dan penuh cinta, tetapi juga sukses dalam bisnis mereka.